Jadi itu hanya alasan aja ngomongnya, oh ini integrasi, beda dengan Indonesia asimilasi. Pret. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maladesh. Teman-teman, agak sedikit berbeda. Lokasi saya merekam video ini ada di Jakarta, lebih tepatnya di dekat Blok M Square. Itu ada satu warung kopi, namanya Kopi Oi, dan saya mengambil tempat di salah satu sudut yang ada di Kopi Oi itu untuk merekam video ini. Baik, saya ingin membacakan beberapa komentar dari teman-teman warganet Indonesia. Berdasarkan komentar dan permintaan dari teman-teman nanti, kita akan berbicara tentang kosakata. Komentar pertama dari Mas Putra Adrianto. Maladesh bingung, mereka bilang bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Ketika anak-anak mereka pandai berbahasa Indonesia, mereka marah sekali. Bukankah kau yang bilang bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu? Mengapa anak-anakmu tidak dibolehkan bercakap bahasa Melayu Indonesia? Kan sama aja, sama-sama bahasa Melayu. Ayo, bingung sendiri kan? Sudahlah, kalian jangan sombong. Akui saja bahasa Melayu belum modern. Gunakan saja bahasa Indonesia yang jauh lebih modern, terdiri dari berbagai jenis gaya bahasa seperti bahasa gaul, bahasa formal, bahasa sehari-hari, bahasa resmi, lebih bagus, indah, bisa digunakan sebagai bahasa ilmu, bahasa internasional. Kalian juga sudah banyak mencuri kosakata dari bahasa Indonesia kan? Kosakata itu sendiri tidak ada dalam bahasa Melayu. Mereka menggunakan ayat, atau kalian gunakan bahasa rojak bahasa Melayu dicampur bahasa British, atau gunakan bahasa British seperti di Singapura. Teman-teman, kalau saya ditanya mengapa mereka seperti dilema, kebingungan dalam mencari identitas diri, karena mereka itu belum selesai dengan bahasa mereka. Dan mereka menggunakan alasan, oh kita itu menggunakan integrasi, bukan asimilasi seperti Indonesia. Itu hanya untuk pembenaran aja atas ketidakmampuan kalian untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan yang bisa dipertuturkan oleh semua warga negara kalian. Jadi itu hanya alasan aja ngomongnya, oh ini integrasi, beda dengan Indonesia asimilasi. Pret. Dari Narastori, gara-gara kanal ini saya jadi suka ngulik kamus online milik mereka. Dan hari ini ngulik ke kata mambu dan pesing di kamus mereka. Dan beliau memberikan emotikon ketawa. Mambu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah bahasa Jawa. Mempunyai dua definisi. Definisi pertama itu berbau. Definisi kedua itu adalah basi, berkenaan tentang makanan. Apakah ada kosakata mambu di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maladesh? Ada dong. Dan yang menariknya teman-teman, kosakata mambu di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maladesh itu dituliskan sebagai pungutan bahasa Jakarta. Jakarta dari mana? Mambu itu bahasa Jawa, bukan bahasa Jakarta. Lu memfitnah lagi deh, atau memang sengaja lu mengaburkan etimologi kosakata mambu tersebut. Dan langsung mempunyai contoh kalimat berbau mambu, dan itu didefinisikan sebagai berbau busuk. Nah, jadi sekarang pertanyaannya tuh gampang aja. Menurut kamus kalian, mambu itu definisinya busuk atau bau? Sebab jika kita melihat contoh kalimat yang dituliskan di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maladesh, jelas-jelas tertulis di sana berbau mambu, dan itu didefinisikan sebagai berbau busuk. Maka secara logika, mambu itu mempunyai definisi busuk. Padahal di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mambu itu mempunyai definisi berbau, bukan busuk. Bau bukan berarti busuk. Betul kan? Pusing nggak lo? Kosakata kedua itu adalah pesing.
pesing menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah bau air kencing. Apakah ada kosakata pesing di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong. Dan itu didefinisikan apa? Bau busuk, bau air kencing. Sama nggak definisinya ini dengan di Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Apakah kosakata pesing digunakan di Maledes? Enggak. Karena di Maledes mereka lebih banyak menggunakan kosakata hancing. Mereka tidak menggunakan kosakata pesing. Dan yang menarik lagi, kosakata pesing di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes adalah kosakata natif. Tidak tertulis itu sebagai kosakata pinjaman dari manapun. Kalau itu kosakata natif, jadi kalau ada murid-murid di sekolah Maledes menggunakan kosakata pesing, tidak boleh dimarahin ya cikgu, itu kosakata natif loh. Jadi pesing hancing itu seharusnya mantap dan luas digunakan di Maledes ya. Dari Fred Daniel, sekaliber profesor mereka pun beranggapan kalau orang Melayu yang berada di Kanada berbahasa Melayu dan orang Melayu di New Zealand berbahasa Melayu. Itu berarti bahasa Melayu sudah mendunia. Apalagi rakyatnya sudah beranggapan Melayu sudah mendunia. Nah, yang disebutkan oleh profesor ini adalah mereka merujuk kepada orang Melayu yang ada di Kanada, orang Melayu yang ada di New Zealand berbahasa Melayu. Jadi mereka mengatakan, oh berarti di Kanada, di New Zealand itu orang berbahasa Melayu. Itu salah. Kenapa? Bukan orang natifnya yang berbahasa Melayu. Itu justru diasporanya orang Melayu yang ada di Kanada, yang ada di New Zealand, yang menggunakan bahasa ibunya. Jadi itu nggak bisa dikatakan bahwa, oh bahasa Melayu juga dipertuturkan di Kanada dan di New Zealand. Itu ngawur. Komentar dari Mas Dartas Cusami. Ketika saya mengunjungi situs sepak bola Maledes dengan maksud memuaskan hati mengejek mereka, mengejek itu maksudnya mengejek, sering menemukan warga Maledes menyebut liga mereka yang ancur-ancuran itu dengan nama Liga Sarkas. Mula-mula saya pikir sarkas itu kependekan dari sarkasme, seperti di Indonesia dalam bahasa pergaulan sehari-hari, atau mungkin maksudnya menyindir liga sepak bolanya yang 11 tahun berturut-turut dimenangkan oleh klub yang sama, yaitu JDT. Artinya sebelum liga dimulai mereka udah tahu siapa juaranya. Lalu iseng-iseng saya ikut-ikutan Mas Pri mengeceknya dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Duar. Kepingkel-pingkel saya. Ternyata sarkas itu maksudnya sirkus. Walah des. Mas Pri kalau ada waktu luang tolong bahas kata sirkus ini nggih. Matur thank you. Salam dari Jogja. Mari kita lihat apa definisi sirkus menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pertunjukan hiburan yang mempertontonkan keterampilan berbagai binatang dan kemahiran pemain akrobat. Kemudian di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada juga sarkas, di mana sarkas itu adalah kependekan dari sarkasme. Jadi kalau kita berbicara kepada dalam bahasa gaul gitu ya, begitu ada orang mengatakan lu sarkas banget ya, maksudnya itu adalah sarkasme. Apakah ada kosakata sirkus di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Nggak ada. Yang ada sarkas. Sarkas itu didefinisikan sebagai sekumpulan penghibur yang terdiri daripada akrobat, badut, dan sebagainya, serta binatang terlatih yang menjelajah dari satu tempat ke satu tempat untuk membuat pertunjukan. Sama nggak definisinya dengan sirkus di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Kemudian yang kedua, persembahan hiburan oleh kumpulan ini. Maksudnya apa nih? Persembahan hiburan. Hiburan apa? Jadi apa yang dituliskan oleh Mas Dartas Cusami tadi betul. Sarkas yang dimaksud oleh rakyat Maledes itu adalah sirkus di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi sepertinya rakyat Maledes itu tidak mengenal majas sarkasme di dalam bahasa mereka. Nah teman-teman, karena makanan saya sudah dihidangkan, maka sekarang saya mau makan kue tiaw siram dengan pop
kopi susu Indochina, kayak kopi Vietnam gitu ya. Kalau teman-teman perhatikan, ini adalah bubuk kopinya, kemudian nanti kopinya turun melewati kayak filter gitu, penyaring, kemudian udah ini ada susu kental gitu. Teman-teman, jika video ini bermanfaat dan membuat hari-hari Anda lebih riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu, menyala Indonesia. Dadah.